Ini adalah Irfan U-Boom X, harga speaker ini di 1,8 jutaan. Untuk link pembeliannya gue taruh di deskripsi di bawah atau kalian bisa cek di pojok bawah layar kalian. Yang dimana sebenarnya Irfan sendiri ini brand yang cukup bahaya ya, karena di tahun 2025 ini ada beberapa line up Irfan yang memang gue suka banget dari sisi sound quality-nya. Kalau di tahun-tahun lalu tuh dari Irfan U-Boom L itu gue suka banget, dan sekarang di tahun 2025 ini dari TWS-nya ada Irfan Air Pro 4NC itu gue suka banget dari sisi harga dan performance-nya, dan sekarang ada Irfan U-Boom X. Sekarang kita bahas dari sisi desainnya dulu ya, yang dimana kalau dari sisi desain ini sangat-sangat standar aja ya, desainnya nggak ada suatu hal yang bikin pengen nengok atau pengen melihat speaker ini gitu. Ini desainnya mirip banget sama Anker Soundcore Boom 2 yang udah bertahun-tahun lalu sempat gua coba, tapi bedanya ini versi gedenya aja, dan juga dari sisi besarnya ini mirip banget sama JBL Boombox Series. Untuk size yang sebesar ini berarti ini nggak terlalu berat ya, jadi masih bisa banget kalian bawa-bawa. Dan yang gue suka dia dikasih pegangan yang proper ketika kalian bawa seperti ini, atau dikasih pilihan untuk kalian bawa menggunakan strap. Untuk strapnya sendiri udah dilengkapi di paket pembeliannya, dan strapnya modelnya quick release jadi gampang banget buat kalian copot pasang. Untuk materialnya sendiri ini semuanya berbahan plastik ya. Sebenarnya finishingnya tuh rapih, tapi memang untuk feel-nya nggak ada feel premium sama sekali, karena memang nggak ada lapisan rubbernya atau silikonnya yang membuat berasa feel lebih premium. Jadi memang ini speaker yang ketika kalian pegang ya berasa plastik banget, cuma memang build quality-nya rapi. Kemudian di bagian kiri kanannya ini ada bass portnya udah dilapisin sama karet yang memang tebal. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan ada benda yang cukup tajam yang akan merusak bass port ini, masih cukup kuat ya. Dan di bagian depan ini grillnya dilapisin sama metal. Kemudian kalau di bagian tombol-tombolnya ada di bagian atas ya. Hal yang gue suka sih dari sisi tombol power ini, kalau kalian pengen mati nyalain speaker ini tuh cukup kalian pencet sekali aja gitu ya. Nggak perlu kalian hold. Untuk notifikasi juga simpel, dan kalian bisa dikasih flexibility untuk mati notifikasinya di aplikasi Irfan tersebut. Kemudian sisanya tombol-tombol yang umum aja di depan sini tuh ada RGB yang bisa kalian ganti-ganti modenya melalui tombol di atas sini ya. Jadi selain kalian ganti modenya juga kalian bisa memilih lampu yang sesuai yang pengen kalian pakai di speaker ini melalui aplikasinya. Dan juga kalau kalian gak suka ya kalian bisa matiin untuk RGB-nya seperti ini. Kemudian di paling kanan sini ada tombol party mode. Ini berfungsi kalau kalian punya 50 buah speaker Irfan U-Boom X ini, kalian bisa pairing secara bersamaan gitu, yang meskipun gue sendiri nggak tahu guna apa enggak, tapi yang jelas di sini udah bisa. Tapi at least kalau kalian punya 2 buah speaker Irfan U-Boom X ini aja, kalian bisa memfungsikan speaker ini sebagai TWS atau stereo speaker. Kemudian input outputnya ada di bagian belakang ya, dilapisin sama flap karet itu, tinggal kalian buka aja. Di sini ada 2 buah USB Type-C dan 1 buah jack 3,5 mm untuk auxiliary-nya. Type-C-nya ini untuk berfungsi ketika kalian pengen nge-charge speaker ini, ataupun berfungsi untuk sebagai power bank ke smartphone kalian. Jadi sebenarnya ini fungsi yang cukup basic, nggak terlalu banyak fungsi gimmick lainnya seperti SD card dan lain sebagainya. Tapi ini yang paling penting-penting aja yang ada, seperti di auxiliary yang memang paling penting ya di antara semua input yang ada, at least untuk beberapa orang atau user yang ada di luar sana. Kemudian kalau kita ngomongin dari Type-C-nya, dia bisa mensupport hingga 10 watt kalau untuk nge-charge device kalian. Tapi kalau kalian pengen nge-charge speaker ini, dia bisa support hingga 30 watt ya. Jadi bagi kalian yang masih komplain kenapa nggak menggunakan AC untuk nge-charge gitu, hanya menggunakan USB Type-C, tapi memang Type-C di sini udah proper banget. Nge-charge dari 0 sampai 100% speaker ini hanya membutuhkan waktu 4 jam aja, tapi dengan catatan kalian harus punya charger yang mensupport 30 watt tersebut. Sekarang kita bahas dari sisi spek yang ada ya, yang dimana untuk power outputnya sendiri dia bisa mencapai 80 watt. Kemudian untuk drivernya ada 2 buah mid bass dan 2 buah tweeter. Tweeternya itu berada di bagian pojok atas ya. Kemudian pasif radiatornya di kiri kanan seperti yang gue bilang di awal. Untuk daya tahan baterainya sendiri di sini terbilang sangat amat luar biasa awet. Jadi Irfan sendiri ngasih kapasitasnya itu berupa watt hour ya, ada di 60,48 watt hour yang bisa diklaim Irfan mencapai 30 jam playtime. Kalau dari pengalaman gue pribadi yang hampir 2 minggu lalu gue menerima speaker ini, gue charge full dan sampai sekarang belum habis-habis. Padahal hampir tiap hari gue menggunakan speaker ini, yang mungkin sekitar 1 jam, 2 jam. Tapi memang bukan volume yang besar, gue hanya menggunakan sekitar volume 30%, 40% dan masih ada aja gitu baterai. Jadi bisa dibilang ini kayaknya salah satu baterai yang paling awet ya untuk sebuah party speaker, karena agak jarang party speaker yang menyediakan baterai yang awet. Let's say kayak JBL Party Box Encore itu hanya sekitar 3 jam aja udah habis dari baterainya. Jadi ini gue suka dari daya tahan baterainya. Untuk sertifikasi IP ratingnya dia udah support IP67 ya. Jadi udah fully waterproof, bisa kalian pakai berenang, kalian cemplungin aja nggak akan ada masalah sama sekali. Kemudian di sini juga udah dust proof.
Di sini juga ada built-in microphone untuk menerima panggilan telepon. Untuk kualitasnya kalian lihat aja langsung ya, kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita tes ya. Untuk built-in microphone Irfan Boom X ini yang ketika gua tadi dengar hasilnya, ternyata mikrofonnya ini proper loh buat menerima panggilan telepon. Karena suara gue cenderung cukup jelas dan clear ya. Untuk jarak dari gua ke speaker ini tuh sekitar mungkin 50 sentian dan ini jarak yang cukup ideal lah ketika kalian menerima panggilan telepon. Misalkan lagi berenang gitu, terus ada telepon, tinggal kalian pencet aja di speaker ini dan langsung bisa kalian menerima panggilan telepon. Ini suaranya cukup jelas ya, tapi gue nggak tahu apakah menurut kalian suara tersebut udah proper apa enggak, tinggal kalian nilai aja sendiri, tapi yang jelas kurang lebih seperti ini ya untuk kualitas built-in microphone-nya. Oke, sekarang kita akan bahas aplikasi yang disupport sama Irfan Boom X ini ya. Basicnya kalian hanya download aja aplikasi Irfan dan langsung kedetek sebagai Irfan Boom X. Dan di dalam aplikasi tersebut tuh kalian dikasih beberapa pilihan yang bisa kalian lihat ya. Mulai dari di sini akan ada video mode yang dimana itu kayak low latency mode ketika kalian pakai speaker ini. Jadi tanpa mengaktifkan video mode ketika kalian pakai buat nonton video memang berasa suaranya itu lebih tertinggal dibandingkan gambarnya. Jadi berasa latensinya itu agak sedikit kurang nyaman meskipun gue pribadi masih bisa mentolerir hal tersebut. Tapi kalau kalian mau mendapatkan experience yang lebih baik, kalian aktifkan aja untuk video mode-nya. Kemudian di sini ada lighting effect seperti yang gue bilang di awal tadi, kalian bisa milih preset warna yang sesuai dengan keinginan kalian, juga bisa menyesuaikan dengan lagu ya di bagian rhythm di atas ini atau always on. Kemudian ada voice prompt yang ini kalau kalian nggak suka ada suara-suara tinggal kalian matiin aja. Dan kemudian ini ada automatic shutdown juga yang bisa kalian atur mulai dari 5 menit hingga 120 menit. Bahkan no automatic shutdown juga bisa kalian set ya. Jadi ketika kalian nggak menggunakan speaker ini terus nyala gitu juga bisa. Jadi itu hal-hal yang bisa kalian akses, tapi yang utama di sini ada Irfan Equalizer yang seperti produk Irfan yang lainnya, kalian dikasih pilihan preset yang sangat melimpah ya. Kalian bisa lihat nih presetnya banyak banget yang disediakan Irfan. Dan nggak sampai di situ aja ya, kalau kalian pengen custom juga pastinya bisa banget kalian custom preset sesuai dengan keinginan kalian. Dan customan tersebut juga bisa kalian save gitu. Dan kemudian di sini juga Irfan udah bekerja sama dengan Oluf untuk kalian bisa cobain preset yang Oluf udah sediakan ya. Di sini ada studio, indoor, indoor plus outdoor, outdoor plus boom dan ground. Ini masing-masing beda-beda semua dan untuk deskripsi per masing-masing suaranya juga udah tertulis jelas ya. Jadi bagi kalian yang awam, ini kalian cukup baca aja keterangan per masing-masing equalizer ini untuk lebih menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi itu aja ya kalau kita lihat dari aplikasi Irfan ini. Jadi basicnya kalau kalian ngomongin dari soundnya di sini udah proper banget disediakan untuk flexibility customize-nya dari Irfan. Sekarang gimana dengan sound quality dari Irfan Boom X ini sendiri? Jadi seperti biasa sound quality subjektif, apa akan gue share di sini murni pendapat gue pribadi. Ketika awal gue mendengarkan speaker ini, terus terang sih gue langsung merasa speaker ini tuh kayak Irfan Boom L tapi dikasih steroid ya. Dibikin kayak partinya gitu. Jadi memang secara sound quality dia dapat banget. Irfan Boom L itu punya sound quality yang bagus dan itu masih ada di Irfan Boom X ini ya. Karakternya slightly ke arah warm, typical treble yang smooth, yang santai. Dan kalau kalian merasa speaker party itu biasa treble-nya bright, treble-nya kenceng, kemudian bassnya kenceng gitu ya. Itu tuh nggak terjadi di Irfan Boom X ini. Jadi sebenarnya untuk sebuah party speaker, ini termasuk suara yang dalam tanda kutip cukup mellow, cukup SQ. Dan gue merasa soundnya ini malah nyaman dan enak buat selera gue pribadi. Untuk sisi bassnya dulu ya, dimana bassnya membuat gue cukup surprise. Ternyata untuk sebuah speaker di bawah 2 juta itu jarang banget gue temuin yang bisa menghasilkan bass yang mirip sama Harman Kardon Onyx Series. Ya dimana itu salah satu bass yang bisa gue bilang besar ya dapat, sub bassnya dapat, dan itu bass yang proper untuk sebuah speaker besar ya. Dan Irfan Boom X ini mendapatkan feel bass tersebut. Memang kalau kalian compare sama party speaker yang seperti JBL Party Box Encore gitu, dari sisi bassnya belum sebesar dan sedeep seperti Party Box Encore. Tapi at least dibandingkan speaker pada umumnya di range harganya ini bassnya udah oke banget, udah bagus banget lah bisa gue bilang. Jadi kalau kalian yang udah gak asing dengan bassnya Harman Kardon Onyx Series ya mendengarkan Boom X ini harusnya masuk-masuk aja karena mirip dari sisi karakternya. Untuk di bagian vokalnya memang secara default vokalnya agak kolorasi ya, jadi bukan yang natural tapi masih dalam kategori yang enak dan nyaman buat kalian pakai buat dengar lagu.
Kalau kalian bukan orang yang rewel-rewel banget pengen vokalnya natural sih, gue sendiri oke-oke aja kok mendengar vokal di Uboom X ini karena memang bukan tipikal vokal yang membuat gue nggak betah karena ada beberapa speaker yang ketika ada kolorasinya itu malah cenderung bikin suaranya cempreng, suaranya bindeng. Tapi di Uboom X ini masih dalam kategori yang enak dan musikal dari sisi vokalnya. Tapi sekali lagi memang bawaannya itu nggak natural dari sisi vokalnya. Treble-nya ini akan menjadi plus minus ya. Kalau kalian punya selera yang mirip sama kayak gue, suka treble yang smooth, yang nyaman buat kalian pakai berjam-jam, itu bisa banget cocok di Irfan Uboom X ini. Tapi kalau kalian suka dengan treble yang clear, yang bright, yang berasanya ada pedesnya gitu, ya mungkin kalian gak cocok ya. Dan kalian akan merasa treble di Uboom X ini akan berasa kurang aja gitu. Dan di sini kalian juga dikasih flexibility untuk mengcustom equalizer ya. Jadi kalian tetap bisa mengadjust sesuai dengan keinginan kalian yang meskipun dia bisa kalian atur, tapi kalau dari sisi bawaan suaranya memang slightly warm. Jadi kalau kalian agresifin di bagian treble juga dia nggak akan bikin treble itu jadi bright dan bikin speaker ini berubah 180 derajat ya. Basically dia hanya memaksimalkan karakter bawaannya aja. Dan untuk customize equalizer buat gue sendiri, ini tipikal customize equalizer yang cukup gampang buat gue atur ya. Karena di setiap frekuensinya itu perbedaannya cukup jelas dan enak untuk naik turunnya gitu. Jadi ini customize equalizer juga proper banget. Dan kalau kalian lihat untuk preset-preset Olof yang disediakan, kalau buat gue pribadi, gue suka sama preset Olof yang di outdoor dan juga indoor plus. Basicnya kedua preset tersebut tuh tetap ngasih feel party speaker ya dengan bass yang menggelegar dan juga vokal yang lebih oke, lebih natural dibandingkan bawaannya dan juga clarity yang lebih baik dibandingkan bawaannya. Dan dari sisi bassnya pun dia bassnya lebih rapi dibandingkan bawaannya yang agak lebih boomy ya. Jadi preset outdoor itu yang paling sering gue gunakan meskipun gue menggunakan speaker yang di indoor. Dan yang kedua itu indoor plus yang dimana secara bass nggak sebesar outdoor. Secara vokal dia sedikit lebih natural dari outdoor tapi vokalnya agak lebih tipis karakternya. Jadi itu bermasalah selera tapi dua preset itulah yang paling gue suka yang disediakan Olof. Kemudian yang gue suka juga dari speaker ini tuh dari sisi soundstage-nya yang dimana itu hal yang gue jarang bahas pada sebuah portable speaker. Tapi yang jelas soundstage di Irfan Uboom X ini juga terbilang megah ya. Dan gue merasa soundstage ini bisa memenuhi ruangan yang gak terlalu besar. Sekitar gue pakai di ruangan 16 meter persegi itu langsung berasa megah aja gitu dari sisi soundstage-nya. Kemudian kalau kalian bertanya gimana dengan party speaker yang sebesar ini, apakah bisa dipakai di ruangan yang kecil? Gue bisa jawab ini speaker yang masih sangat proper buat kalian pakai di ruangan kecil ya. Karena dengan sisi flexibility yang luas banget dari pilihan-pilihan equalizer yang ada. Jadi kalau kalian pilih preset equalizer yang Olof sediakan yang indoor biasa atau yang studio, itu akan membuat speaker ini tuh langsung berasa mencune down semua aja ya. Dari sisi loudness-nya turun, dari sisi karakternya dia benar-benar semuanya terjaga dan balance banget. Bassnya jadi akan berasa jauh lebih kecil, jadi kayak berasa speaker yang kecil aja gitu. Yang karakternya marah mirip sama kakaknya yang punya size jauh lebih kecil yaitu Irfan Uboom L. Jadi gue rasa kalau kalian ngomongin dari sisi versatile ya speaker ini bisa banget ya kalian pakai di ruangan kecil tapi juga bisa banget kalian pakai di ruangan besar. Tinggal kalian gonta-ganti aja equalizer yang disediakan sama Irfan Uboom X ini sendiri. Sekarang ngomong-ngomong soal loudness-nya, apakah speaker ini punya loudness yang besar? Bisa gue bilang juga speaker ini dari sisi loudness sangat proper ya. Yang dimana ketika gue tes sama JBL Party Box Encore itu di volume 100%-nya mempunyai volume yang mirip banget ya. Jadi secara loudness tuh udah sama kencengnya dan proper banget buat kalian pakai party. Tapi memang sekali lagi secara karakter, dia punya karakter yang berbeda yang dimana dari sisi musiknya dia lebih ke SQ sedangkan untuk JBL Party Box Encore itu ke SQL ya. Jadi memang karakternya berbeda ya dimana Party Box itu lebih V-shape, bassnya lebih besar, treble-nya juga lebih dominan. Sedangkan ini masih punya karakter yang agak balance tapi besar gitu secara loudness-nya. Jadi memang dua karakter yang berbeda. Sekarang kalau ditanya kekurangan speaker ini, jujur banget gue nggak menemukan kekurangan yang berarti sih. Selain mungkin kalian nggak cocok aja dengan apa yang ditawarkan Irfan Uboom X ini ya. Yang pertama dari sisi karakternya, kalau memang kalian nggak terlalu suka dengan karakter yang slightly warm gitu ya mungkin kalian nggak cocok sama Uboom X ini. Yang kedua, kalau kalian rewel dalam tanda kutip pengen punya budget di bawah 2 juta tapi pengen yang fiturnya banyak seperti ada mikrofon buat karaokean dan lain sebagainya, pastinya kalian juga bukan target market dari Irfan Uboom X ini ya. Karena udah ada beberapa speaker lain yang harganya serupa dan juga menawarkan mikrofon dan bisa kalian pakai karaokean. Tapi secara to the point aja speaker-speaker yang pernah gua tes tersebut nggak ada yang sound quality-nya sebagus Irfan Uboom X ini. Jadi memang
Di sini prioritasnya berbeda ya. Kalau kalian punya budget di bawah 2 juta, pengen mencari sound quality yang paling proper, yang bagus untuk sebuah party speaker, Irfan Boom X ini adalah top tier yang bisa gue rekomendasikan ke kalian di tahun 2025 ini. Tapi kalau kalian nggak butuh speaker yang sebesar ini, tapi kalian pengen mendapatkan sound quality yang juga sama bagusnya, tapi pastinya jauh lebih compact dari sisi size, bassnya juga jauh lebih kecil, dengan segala-segalanya lebih kecil lah. Kalian bisa pilih untuk yang Irfan Boom L ya, itu sama-sama bagus. Jadi dua speaker tersebut tuh sama-sama bagus di segmennya masing-masing. Dan terus terang untuk harganya gue cukup amazed ya, ternyata speaker ini bisa menghasilkan sound quality yang proper banget. Oke, jadi itu aja review gue mengenai Irfan Boom X ini. Sekali lagi kalau kalian berminat tinggal cek untuk link pembelian, gue sertakan di deskripsi di bawah. Jadi seperti biasa sekarang gue akan muterin sound sample Irfan Boom X, dan di sini gue akan sedikit bingung ya mengcompare dengan speaker apa, karena basicnya gue lagi nggak megang speaker di range harga dan segmen yang sama dengan Irfan Boom X ini. Jadi gue nggak mau, gue sekarang hanya bisa mengcompare dengan Eagle Elite XL2 aja. Dengan pertimbangan yang ketika kalian udah punya Eagle Elite XL2 dan kalian berencana upgrade, Irfan Boom X ini adalah salah satu pilihan yang sangat menarik. Even harganya 2 kali lipat, tapi kalian akan bisa merasakan perbedaan suara yang juga signifikan dibandingkan Elite XL2. Jadi itu hanya buat perbandingan aja, tapi sebenarnya lawan yang ideal sama Irfan Boom X ini ada di Tribit Stormbox Lava ya. Dan kebetulan gue udah megang barangnya, tapi memang ketika gue nge-take video ini baru banget gue unboxing. Jadi gue belum bisa komen lebih lanjut lagi mengenai kedua speaker ini. Jadi kalau kalian penasaran, nanti kalian tungguin aja ya review gue mengenai Tribit Stormbox Lava ini. Tapi sementara gue harus ngetes dulu speaker ini. Tapi dari sisi harga, dari sisi size, sebenarnya Tribit Stormbox Lava ini lawan yang ideal banget buat gue compare dengan Irfan Boom X ini. Oke, sementara itu aja ya. Jadi sekarang akan gue puterin sound sample dari Eagle Elite XL2 versus Irfan Boom X ini. Thank you bagi kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.
work.